Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Yang pertama, pengertian wawancara. Menurut Esterbek dalam Sugiono tahun 2015, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Yang kedua, jenis wawancara. Menurut prosedur, jenis wawancara terbagi menjadi 3. Yang pertama, wawancara terpimpin. Wawancara ini disebut juga dengan interview guide, yaitu wawancara yang menggunakan paduan pokok-pokok masalah yang diteliti. Wawancara terpimpin adalah bahwa pewawancara terikat oleh suatu fungsi bukan saja sebagai pengumpul data relevan dengan maksud penelitian yang telah dipersiapkan, serta ada pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab. Yang kedua, wawancara tidak terpimpin, yaitu di mana proses wawancara interviewer tidak sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer, atau orang yang diwawancarai. Dalam banyak hal, wawancara bebas akan mendekati pembicaraan bebas atau freestyle, sehingga menemukan kualitas wawancara. Nah, yang terakhir, wawancara bebas terpimpin. Maksudnya di sini, wawancara jenis ini merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung, mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang. Nah, selanjutnya yaitu jenis wawancara menurut sasaran penjawab. Di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, wawancara perseorangan. Maksudnya di sini adalah jenis wawancara ini terjadi apabila proses tanya jawab tatap muka itu berlangsung secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Baiklah, jenis yang kedua yaitu wawancara kelompok. Wawancara jenis ini terjadi apabila proses interview berlangsung sekaligus dua orang pewawancara atau lebih menghadapi dua orang yang diwawancarai. Jenis wawancara yang ketiga adalah research interview. Jenis wawancara ini dirancang untuk mendapatkan data riset. Bentuk dari wawancara ini terstruktur dan terfokus, yang ditentukan berdasarkan tujuan riset daripada kebutuhan individu. Dan yang keempat, diagnostic interview. Jenis wawancara ini lebih relevan di dunia medis. Biasanya digunakan pada pasien atau klien psikiatri yang berfokus pada simptom-simptom pada klien untuk mendeskripsikan berbagai macam kemungkinan seperti tipe, tingkat keparahan, durasi, waktu, dan sejarah masa lalu. Jenis yang kelima yaitu clinical interview. Jenis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, consultation interview. Maksudnya, jenis wawancara ini bersifat konsultasi, biasanya dilakukan di perusahaan atau sekolah. Bagian yang kedua, screening interview, yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap sejumlah orang dalam waktu singkat. Oke, dan yang terakhir adalah pre-testing interview, yakni untuk membina raport dengan klien sebelum tes berlangsung. Informasi yang diberikan berupa tujuan tes, aktivitas yang dilakukan dalam tes, serta manfaat yang akan diperoleh. And last, jenis yang terakhir adalah intake interview. Jenis wawancara ini dirancang untuk mengenalkan klien dengan kondisi klinis, menilai apakah proses tersebut memenuhi kebutuhan klien atau tidak. Oke, pada kesempatan kali ini saya juga menjelaskan 3 pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama, pertanyaan deskriptif. Pertanyaan deskriptif merupakan jenis pertanyaan yang paling banyak dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu di saat ingin memperoleh gambaran tentang suatu objek, kejadian atau peristiwa, latar atau lainnya dari seorang informan. Dan pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan struktural, yakni pertanyaan yang berguna untuk memverifikasi cakupan isi atau warga yang terkandung dalam suatu kategori simbolik atau dominan tertentu. Dan yang terakhir adalah pertanyaan kontras. Ialah pertanyaan yang dimaksud untuk melacak karakteristik atau atribut suatu konsep atau kategori bila dibandingkan atau dikontraskan dengan konsep atau kategori lainnya.
Oke, pembahasan kali ini adalah lembaran bimbingan wawancara. Yaitu, lembaran bimbingan wawancara biasanya berisi pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta wawancara, serta paduan atau petunjuk bagi wawancara tentang bagaimana mengarahkan wawancara tersebut, seperti identitas diri dan daftar pertanyaan. Nah, ini adalah salah satu contoh lembaran bimbingan wawancara, yang mana pada identitas diri itu biasanya berisi tentang nama, tempat, dan tanggal lahir, jenis kelamin, usia, anak dari berapa bersaudara, agama, pendidikan, dan alamat, serta daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya juga menjelaskan yaitu praktik wawancara. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang bisa diikuti dalam praktik wawancara. Yang pertama adalah persiapan pertanyaan. Tentukan pertanyaan yang relevan dengan posisi yang akan diwawancarai. Pertanyaan harus mencakup berbagai aspek, seperti pengalaman kerja, keterampilan, kekuatan, dan kelemahan serta motivasi. Dan yang kedua yaitu atur tempat dan waktu. Tentukan tempat dan waktu yang nyaman untuk kedua belah pihak. Pastikan lingkungan tersebut tenang dan bebas gangguan. Dan yang ketiga adalah perkenalan diri. Mulailah dengan memberikan pengantar diri dan tujuan dari wawancara. Dan yang keempat, berikan instruksi. Berikan petunjuk singkat tentang bagaimana wawancara yang akan dilakukan dan berapa lama waktunya. Yang kelima adalah mulai wawancara. Mulailah dengan pertanyaan terbuka untuk membangun hubungan dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang calon karyawan. Yang keenam adalah dengarkan aktif, yaitu dengarkan dengan seksama jawaban dari calon karyawan dan berikan respon yang sesuai seperti anggukan kepala. Nomor 7, yaitu catat informasi penting. Catat informasi penting yang diperoleh selama wawancara, seperti jawaban yang menonjol atau hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Dan yang kedelapan adalah berikan kesempatan bertanya. Setelah pertanyaan selesai, berikan kesempatan kepada calon karyawan untuk bertanya. Hal ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang minat dan pengetahuan mereka terkait posisi tersebut. Dan yang kesembilan, tutup dengan hormat, yaitu tutup wawancara dengan mengucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi calon karyawan, dan berikan informasi tentang proses seleksi selanjutnya jika diperlukan. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Dan setelah selesai wawancara, evaluasi kinerja sebagai pewawancara. Dan tinjau catatan dan refleksikan tentang bagaimana wawancara berlangsung, serta langkah apa yang dapat ditingkatkan di masa depan. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, akan dapat melakukan praktik wawancara dengan lebih percaya diri dan efektif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.